Ya, jadi puasa Ramadan ini benar-benar bermanfaat untuk masalah pencernaan kita, khususnya adalah untuk kesehatan lambung kita. Kenapa? Karena memang sebagian besar orang-orang yang sakit lambung itu terjadi sakit lambungnya itu kambuh itu karena memang pertama adalah ketidakteraturan makan. Kemudian hal yang kedua adalah karena mengkonsumsi camilan-camilan yang tidak sehat atau dia mungkin juga merokok sepanjang hari ya. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan faktor stres. Nah, ini faktor stres ini yang kadang-kadang dia cemas ya, sedih ya, gelisah. Yang ini akan memperburuk gangguan pada pencernaannya, khususnya untuk lambungnya. Nah, kalau dia berpuasa, makannya menjadi teratur. Karena dia akan mengkonsumsi makanan itu tepat pada saat sahur dan juga pada saat dia berbuka. Jelas ketika dia berpuasa, dia tidak akan mengkonsumsi camilan-camilan yang tidak sehat sepanjang hari. Ya, tidak merokok juga, rokoknya pasti juga akan dikurangi. Nah, kemudian hal yang lain ketika dia berpuasa kan juga dianjurkan untuk lebih banyak meningkatkan ibadah, amalan-amalan sholatnya, misalnya sholat sunatnya tentunya, kemudian juga banyak berzikir, dan ini adalah suatu hal yang membuat jiwanya itu lebih tenang, pengendalian dirinya lebih baik. Jadi otomatis orang-orang yang berpuasa ini akan mengalami kondisi yang lebih sehat pencernaannya ya dibandingkan ketika dia tidak berpuasa. Ya, kita tahu bahwa ada berbagai macam mitos yang beredar di tengah masyarakat yang berhubungan dengan puasa. Pertama adalah bahwa buat orang yang memang mempunyai masalah sakit mah ini harus sering makan ya, ada frekuensi makannya ditingkatkan. Nah, kalau dia berpuasa tentu ini sakit mahnya tambah parah. Ini adalah mitos. Bahkan sebaliknya bahwa orang-orang yang sakit mah itu kalau berpuasa lambungnya akan menjadi lebih baik. Sebenarnya ketika orang berpuasa, maka ini adalah kesempatan baik untuk hidupnya lebih sehat. Pertama tadi bahwa kita berpuasa, kita itu akan mengurangi asupan makan. Yang biasanya kita makan 3 kali, kita hanya makan 2 kali. Dan kondisi makan 2 kali ini itu juga tentu akan mengurangi asupan kalori kita. Ya, asupan makanan kita menjadi berkurang. Kemudian juga tadi kita akan mengurangi camilan-camilan yang tidak sehat sepanjang hari karena kita dalam keadaan berpuasa. Buat orang yang merokok pun dia akan mengurangi konsumsi rokoknya. Nah, dan ini tentu akan membawa dampak yang baik untuk kesehatannya. Sekarang kita bicara soal penurunan dari asupan makanan. Ya, otomatis ketika kita berpuasa ya, secara normal itu kan makanan itu akan bertahan di dalam lambung 6 sampai 8 jam. Ya, maka tubuh akan menggunakan gula yang ada di dalam tubuh ini pada saat makan sahur tersebut, dan ketika memang kondisi gulanya sudah menurun maka tubuh akan melakukan penghancuran lemak untuk mendapatkan sumber kalori tersebut. Nah, disinilah yang kita bilang bahwa terjadi proses penghancuran lemak. Ini adalah proses untuk orang itu akan menjadi lebih sehat. Makanya kalau dia jaga benar ketika dia berpuasa yang tetap konsisten untuk hanya makan 2 kali pada saat sahur dan berbuka ya. Nah, kondisi ini akan membuat asupan makannya menjadi menurun dan ini juga akan menyebabkan penghancuran lemaknya juga meningkat, akhirnya juga akan membuat kadar kolesterolnya juga menjadi lebih menurun. Ya, dan juga ini tentu akan membawa dampak lagi secara keseluruhan. Kalau kolesterol kita menurun, lemak kita dihancurkan, tentu juga ini baik untuk kesehatan jantung kita dan juga untuk kesehatan otak kita. Ya, untuk pasien-pasien yang mengalami GERD, ya saya ingatkan bahwa Anda tidak usah takut ya. Yang jelas kalau memang saat ini sedang mengkonsumsi obat, sebaiknya obat itu tetap dikonsumsi. Kemudian tadi bahwa dia juga harus benar-benar pandai-pandai dalam memilih
makanan dan minumannya ya. Tadi misalnya pada saat sahur sebaiknya memang makan makanan yang lembut, menghindari makanan-makanan yang mengandung asam, pedas ya, coklat, keju, lemak, menghindari minum-minum yang bersoda ya. Dan kemudian ada hal lagi yang mesti diperhatikan ketika sehabis sahur, kalau dia memang mau tidur usahakan dengan bantal yang tinggi. Karena dengan bantal yang tinggi mudah-mudahan bisa mencegah terjadinya reflux yang sering terjadi pada pasien-pasien GERD. Ya, jadi makan yang baik itu, bagaimana kita bisa mengatur makan yang baik selama berpuasa itu, yaitu pada saat sahur kita usahakan makan makanan yang mudah dicerna. Jadi jangan sampai makanan berlemak atau rendang misalnya yang gulai-gula itu kita konsumsi pada saat sahur. Karena sejatinya kan kita barusan saja bangun tidur ya kan, breakfast itu kan pada dini hari lah, dalam tanda petik rata-rata makan jam 3-an, jam setengah 4 gitu ya. Oleh karena itu pilihan makannya pun juga mesti pilihan makanan yang mudah untuk dicerna gitu ya. Ada sayur tentunya, ada buah di situ. Nah, kemudian pilihan makan pada saat berbuka pun kita juga mesti memperhatikan. Pertama, ketika kita selesai berpuasa ya selama 14 jam tidak ada makan dan minum, maka yang harus kita konsumsi dulu adalah air putih ya, untuk membasahi tenggorokan kita ya, juga kerongkongan kita. Nah, berikutnya tentu bisa aja kita mengkonsumsi minumannya manis atau anjurannya misalnya dengan kurma. Nah, setelah itu bisa aja mungkin kue penganan kecil yang lain. Setelah itu kita minum dan sholat maghrib dulu, dan baru selesai sholat maghrib kita bisa mengkonsumsi makanan besarnya. Dan saya ingatkan lagi, setelah taraweh jangan kita makan lagi. Nah, kalau kita makan lagi ya akhirnya kita tidak bisa mendapatkan hikmah sehat. Kenapa? Karena kita tidak mengurangi asupan kalori kita gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat, bahwa ketika kita berpuasa ini memang bisa kita mengalami kondisi yang kita bilang sembelit atau susah buang air besar. Kenapa? Karena tadi ya dalam 14 jam ini kita tidak minum, ya kan? Nah, kemudian ini yang mesti diperhatikan, dan kemudian juga sebagian dari kita karena memang dalam keadaan berpuasa mengurangi geraknya gitu ya. Nah, kondisi ini yang membuat orang-orang yang berpuasa ini bisa saja mengalami sembelit. Oleh karena itu bagaimana mensiasatinya? Maka dia harus tetap memperhatikan jumlah minumnya, diusahakan 8 sampai 10 gelas per hari. Kemudian tetap bergerak sebenarnya. Jadi juga jangan hanya tidur-tiduran saja ketika dia berpuasa. Kalau ada kesempatan dia bergerak, berjalan. Karena ini akan membantu buang air besarnya menjadi lancar. Dan ketika pada saat berbuka maupun pada saat sahur, diusahakan ada buah-buahan atau sayur-sayuran yang dikonsumsi. Jadi seratnya itu tetap cukup ya di dalam komposisi makannya. Dan mudah-mudahan dengan tips ini seseorang bisa terhindar dari sembelit. Ya, jadi sebenarnya ya puasa ini membuat pencernaan kita ini sebenarnya relatif beristirahat, terutama untuk organ-organ yang menghasilkan enzim ya, pankreas, liver. Ini ada waktu, artinya dia akan beristirahat sesaat, walaupun tidak benar-benar beristirahat karena tetap ada proses makanan yang dicerna, terutama pada saat sahur tersebut. Tapi ini memberikan kesempatan untuk pencernaan kita untuk beristirahat ya, beristirahat. Dan ini membuat juga pencernaan kita melakukan proses regenerasi. Ya, artinya proses di mana mungkin ada sel-sel yang rusak itu diperbaikin di situ. Jadi inilah salah satu hikmah puasa, itu memberikan kesempatan organ-organ di dalam tubuh kita, khususnya organ-organ pencernaan, untuk mengurangi kegiatannya. Nah, dengan dia mengurangi kegiatannya, maka ini akan memberikan kesempatan buat organ-organ tersebut melakukan regenerasi, perbaikan-perbaikan gitu. Jadi ini hal yang benar-benar hikmah kita berpuasa, yaitu memberikan kesempatan pencernaan kita ini untuk menjadi lebih sehat lagi. Demikian penjelasan saya mengenai pengaruh puasa untuk kesehatan kita. Saya Profesor Arif Fahri Alsam, sampai jumpa pada episode berikutnya.